Jangan gak sih? Kenapa gak gini aja sih? Ih gak mau, Aduh. jelek banget. Abis itu kayak corona kan sini jadi nyaman. Kan dia belakang gak sih kelihatan? Balikan itu? Boleh. Ya. Ya Cici dulu. Jadi kita ngobrol kayak seputar perumahan gitu ya. Iya. Cici gimana gitu, waktu itu diambil Peru gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Halo, aku Mia. Aku Cici. Hari ini aku mau bahas tentang perumahan ya guys. Sekarang aku lagi ada di kantor pemasaran. Ini sekarang ada narasumbernya dari Mbak Mia. Mbak Mia. Apa tuh? Kakak. Ya oke. Dari Kamia ya. Gimana ini Kak? Boleh dijelasin nggak? Ya, gimana ya? Kalau menurut aku sih ya gini aja. Ya tuh. Ayo. Kedikat kan? Kedikat kan? Ya dekat. Hai guys, jadi memang aku tuh di sini sebagai marketing salah satu perumahan subsidi yang ada di Sukabumi ataupun di Cibadak kayak gitu. Ini aku tuh bergabung di dunia marketing itu juga baru ya guys ya, jadi sama-sama belajar lah intinya. Nah ini kan sebelah aku ada Cici nih, kita tanya-tanya ke Cici, dia apakah memang baru pertama kali nih mengunjungi perumahan, apa emang sebelumnya dia udah familiar dengan yang namanya perumahan gitu. Gimana nih Kak? Oke, buat aku sendiri ya, karena aku baru pertama kali ya jujur. First time ya? First time ya. Okay. Karena keluarga belum pernah ikutan ginian gitu ya. Ya, ginian tuh maksudnya KPR ya guys ya, KPR itu Iya. kredit perumahan rakyat. Oke lanjut. Gimana nih perasaannya? Terus apa sih pandangannya terkait perumahan KPR gitu Kak? Bagus ya buat yang mau calon-calon rumah Iya sih. tangga ya. Calon-calon nawan. Yang rumah tangga. Salah satu pilihan instan gitu ya buat bisa punya rumah langsung gitu ya. Betul banget Kak Cici. Jadi ya teman-teman, perumahan subsidi itu kan memang salah satu program pemerintah juga. Kenapa? Karena dengan adanya perumahan subsidi ini teman-teman mendapatkan keuntungan. Apa nih keuntungannya? Pertama, teman-teman bisa punya rumah dengan sistem kredit ataupun nyicil ya Kak Cici. Iya. Nanti itu dari segi lainnya, dari mulai angsurannya teman-teman tuh akan mendapatkan bunga flat. Nah, Kak Cici pernah denger gak bunga flat itu kayak gimana? Belum sih, baru pertama kali dengar. Oke, langsung aja guys ya. Jadi bunga flat itu adalah misalkan nih Kak Cici ambil perumahan estimasi di 20 tahun. Oke. Misalkan angsuran kita 1 jutaan aja nih. Sampai 20 tahun Kakak Cici keribut, nanti tetap segitu angsurannya. Menjatuhkan. Oh, sorry. Maaf, kan banyak, kan banyak. Salah aku sama. Gue kan kreatif gitu. Kalau gue pemasaran ya jangan gitu. Nggak ngeliatin. Kan mana ini berapa tahun 22, udah tilu. Kita sampai 20 kan 40 keribut kan. Iya. Bisa antara baik. Jadi anak aku masih sekolah, ini juga masih bayar. Sama aja Cici. Sama aja kayak gak ikutnya, cutnya, carikan gitu apa namanya. Lanjut fokus. Ya guys ya, jadi intinya nanti bunga flat itu angsurannya itu seiring berjalannya waktu tidak akan ada penaikan dari bunga bank. Karena kalau misalkan teman-teman ambil tipe komersil, jadi komersil itu dia nggak ada subsidinya. Misalkan tahun sekarang 1 juta, tahun depan nih Kak Cici dia pasti bakal naik mengikuti suku bank yang berlaku kayak gitu. Kan dilihat di sini ya, di posternya ada rumah subsidi rasa cluster. Ini teh maksudnya apa sih gitu? Cluster teh perbedaan subsidi sama cluster kayak gimana gitu. Oke, menarik banget nih Kak Cici pertanyaannya ya. Jadi Iya. memang mungkin untuk sebagian orang yang mendengar kata cluster, kata subsidi itu pasti awam ya Kak Cici ya. Iya. Betul, karena intinya ya teman-teman, kalau subsidi itu tadi udah aku jelasin, subsidi itu ada campur tangan pemerintah dengan memberikan keringanan dari apa sih bunganya yang flat itu, nggak Iya. ada kenaikan. Kalau cluster itu biasanya disebut dengan perumahan komersil. Nah, jadi kalau komersil itu biasanya pertama tipe mereka itu enggak 30/60, biasanya itu di 36/72. Jadi lebih luas bangunan sama tanahnya. Lalu yang kedua, kalau komersil itu mereka tidak ada campur tangan pemerintah. Jadi nanti aliansinya adalah konsumen dengan banknya langsung. Jadi untuk bunganya dia akan floating ataupun penaikan bunga mengikuti suku bank kayak gitu. Gimana, jelas kan? Jelas. Oke. Terus kayak gini, kayak misalnya aku teh pengen Cepetan nggak sih?
Kamu mau Kalau tuh ngomong? banget ya. Kan guys sih. Hari itu Kan apa teh misalnya aku punya uang nih, tapi aku teh pengen aku enggak ya. kalau misalnya aku teh punya uang nih, misalnya aku teh miliarder gitu ya. Amin ya Tapi Allah. aku teh Ya pengen triliuner. amin. Kayak misalnya aku teh pengen punya rumah yang di sekitaran tapi apa teh pengen di sekitar Peru terus langsung dibayar cash gitu, bisa gak sih? Tapi perumahan, jadi intinya beli rumahnya cash. Ya, kredit. ya, Oke. tapi pengen di sekitar perumahan gitu, itu bisa gak sih gitu? Di sekitar perumahan apa maksudnya? Di rumah ya, di Oke. rumah ya. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya adalah pengen punya rumah sekitar Perum, berarti di luar pun termasuk kan. Dan Iya. biasanya teman-teman harga tanah yang sudah dekat sama Perum pun nanti lama kelamaan akan ikut naik harganya karena ada investasi. Kecepatan ya aku. Oke, kita bisa lebih pelan-pelanin ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau misalkan pertanyaannya Kak Cici ini adalah pengen punya perumahan di Perum kita ataupun subsidi ataupun klaster, gimana nih nggak mau kredit? Karena kan 20 tahun, 15 tahun takutnya kan kelamaan. Ya. Kita bisa dengan cara cash. Nah, cash ini ada dua, ada Ya. cash berat. Nah, kalau cash berat ini kakak langsung, misalkan harga kita tuh kan 166 juta ya kak ya. Nah, 166 juta itu kalau cash berat langsung dibayar dengan persyaratannya. Ya. Kalau misalkan pengen yang kedua cash apa nih? Cash bertahap. Nah, cash bertahap itu sama aja angsur, cuman angsurannya misalkan ya Kak Cici punya uang pertama 50 juta, masuk dulu ke kita 50 juta, misalnya 3 kali cicil lagi atau 2 kali kayak gitu. Jadi sebenarnya mah guys, perumahan itu selagi kita tahu ilmunya sebenarnya itu bagus, positif itu buat kita. Kayak gitulah pokoknya mah. Ya intinya mah sih ya, karena gini loh Kak Cici mendengar gak sih mindset orang-orang itu ya terkait KPR ataupun ngambil Peru. Mereka tuh mindsetnya adalah ih takut gak kebayar, terus takut kayak tiba-tiba misalkan gak ada usia kan ya, ntar disita dan sebagainya. Pernah gak Kak Cici dengar Pernah. pemikiran-pemikiran masyarakat yang kayak gitu? Ya sih sebenarnya banyak ya yang apa teh yang di TikTok itu nih kayak yang ih aku nyesel nih gitu pesan atau booking perumahan gitu yang nggak sesuai ekspektasi, kayak misalnya tiba-tiba bunganya naik atau apa gitu, jadi kurang jelas gitu, itu gimana sih gitu? Nah betul, karena memang sekarang ini ya Kak Cici banyak banget gimmick perumahan dari promonya. Nah sekarang itu setahu nih ya, di Sukabumi khususnya kita tuh promonya itu adalah pertama gratis BPHTB, gratis bea bank sama gratis notaris plus DP itu mereka di 500 all-in kebanyakan. Nah memang kalau yang sebelum-sebelumnya itu betul Kak Cici ada beberapa kasus konsumennya ya, mereka tuh cuma diiming-imingi misalkan booking nih 500.000, tahu-tahu ketika akad tuh ada biayanya Ya ada biaya sampai terbuka juta. ya. Memang sering terjadi. Nah makanya saran dari Nia ya, solusinya itu adalah teman-teman ketika misalkan datang ke kantor pemasarannya, sok harus bertemu dengan marketingnya langsung, lalu minta kejelasan promonya. Jadi jangan sembarang misalkan baru datang langsung booking, minta dulu kejelasan promonya gimana, terus nanti ke depannya gimana, sama sistematis dari booking sampai nanti setelah terima kunci gimana, kayak gitu. Oke. Ya intinya mah kalau perumahan itu Kak Cici sebenarnya mah tidak semenyeramkan yang dibayangkan orang lain. Gini nih, Kak Cici pernah denger gak orang tuh kan sering bilang, ih 20 tahun gimana kalau misalkan di pertengahan jalan gak kebayar? Pasti ada ketakutan ya kan? pekerjaan yang kena PHK gitu ya. Itu gimana? Nah betul, banyak banget loh pemikiran masyarakat yang kayak gitu. Padahal solusinya tuh pertama, misalkan amit-amitnya ya kita ambil perumahan 20 tahun ya Kak Cici, tiba-tiba kita amit-amit di PHK atau nggak ada uang lah buat bayar. Solusi yang pertama, teman-teman, yang namanya perumahan itu dia punya nilai investasi. Intinya mah gini, kalau misalkan secara gampangnya gitu ya, teman-teman kalau misalkan beli harga tanah di luar perumahan itu harganya pasti lebih murah Kak Cici. Misalkan ada yang 200-300 per meter, tapi kalau udah masuk jadi Perum itu harganya naik 2 kali lipat biasanya Kak Cici, bahkan sampai 3 kali lipat. Itu kan nilai investasi ya. Lalu yang namanya rumah sama tanah itu makin tahun dia nggak bakal menyusut Kak Cici, dia bakal naik. Beda kalau kita investasi di kendaraan, makin rusak, makin nilai jual rendah. menurun. Betul. Nah jadi kalau misalkan di pertengahan jalan anggaran kita udah nggak sanggup membayar, pertama itu kita bisa take over ya. Nah, lalu yang kedua itu kita bisa kontrakin aja. Jadi nanti sistemnya biar orang yang menempati itu bayar ke kita bayar angsuran. Nah sebenarnya kalau kita
kayak gitu harusnya sih kayak yang bertebaran di masyarakat itu kan kayak bangsa gosip-gosip ngambil KPR takut lah gini, nggak semenyeramkan itu Kak Cici gitu. Oke kan? Oke, ini mah dari pribadi ke pribadi ya. Boleh. Pengen aja ya. Ya boleh. Kan kakaknya ini kan pemasaran ya. Pemasaran rumah subsidi. Apakah kakaknya